Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang neraca pembayaran perdagangan internasional dan nilai tukar. Neraca pembayaran dan cadangan devisa. Neraca pembayaran dan neraca pembayaran balance of payment adalah pencatatan sistematis yang menjelaskan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya selama masa tertentu. Dalam penyusunannya dibedakan antara transaksi dan debit. Transaksi kredit. Transaksi kredit menimbulkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran untuk mengadakan pembayaran ke penduduk negara lainnya. Sedangkan transaksi kredit menimbulkan bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith tahun 118 terdapat 3 komponen utama dalam neraca pembayaran. Yang pertama adalah neraca transaksi berjalan current account, yaitu neraca yang fokus pada transaksi ekspor dan impor barang maupun jasa, pendapatan investasi, pembayaran cicilan dan pokok hutang luar negeri, serta saldo kiriman dan transfer uang dari dan keluar negeri, baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun individual. Kemudian yang kedua ada neraca modal capital account yang mencatat secara langsung nilai investasi pihak swasta asing atau foreign direct investment yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, pinjaman luar negeri yang diberikan oleh perbankan swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah negara. Lain dari bentuk bantuan luar negeri serta dari lembaga-lembaga donor multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Setelah itu, komponen yang ketiga adalah neraca tunai atau cash account atau neraca cadangan internasional atau international reserve account. Dalam neraca pembayaran terdapat transaksi positif dan negatif yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut. Pertama, transaksi positif dan negatif. Neraca pembayaran transaksi positif, transaksi negatif. 1. Setiap penjualan barang atau jasa ke luar negeri. 2. Setiap pendapatan investasi penduduk domestik yang berada di luar negeri dalam ekonomi domestik. Yang ketiga, setiap penerimaan uang dari luar negeri. Yang keempat, penerimaan hibah dari luar negeri. Yang kelima, setiap penjualan saham atau obligasi ke luar negeri. Yang negatifnya, 1. Setiap pembelian barang atau jasa ke luar negeri. 2. Investasi penduduk domestik di luar negeri. Yang ketiga, setiap pengeluaran uang ke luar negeri. Yang keempat, pemberian hibah ke pihak luar negeri. Yang kelima, setiap pembelian saham atau obligasi dari luar negeri, cadangan atau devisa. Dana moneter internasional IMF mendefinisikan cadangan devisa berdasarkan konsep seperti reservoir and foreign currency liquidity atau IRFCL. Definisi cadangan devisa yaitu seluruh aktiva luar negeri yang dikuasai oleh otoritas moneter yang dapat digunakan setiap waktu. Cadangan devisa bisa menunjukkan kuat atau lemahnya stabilitas ekonomi suatu negara.
Bentuk cadangan devisa ini bisa berupa mata uang asing, berupa yang paling sering dipakai ialah dolar Amerika, euro, pound sterling, dan yen. Yen Jepang sebagai valuta asing yang dicadangkan oleh bank sentral. Maka cadangan devisa memiliki kriteria khusus, diantaranya bersifat liquid atau mudah dicairkan, berada di bawah kontrol otoritas moneter, bisa segera dipakai jika keperluan transaksi internasional. Peranan cadangan devisa sendiri sangat penting untuk menunjukkan kestabilan ekonomi suatu negara, melindungi negara dari berbagai gangguan eksternal. Faktor penting dalam penilaian kelayakan kredit serta kredibilitas kebijakan umum sebagai kebutuhan likuiditas guna mempertahankan stabilitas nilai tukar mata uang suatu negara. Cadangan devisa merupakan bagian dari tabungan nasional. Pertumbuhan besar kecilnya cadangan devisa menjadi sinyal bagi perusahaan keuangan global mengenai kredibilitas kebijakan moneter dan kelayakan kredit atau creditworthiness suatu negara. Manfaat cadangan devisa oleh suatu negara dapat dipergunakan untuk menjadi kestabilan nilai tukar mata uang. Nilai tukar adalah harga satu unit suatu valuta asing ketika dinyatakan dalam valuta lainnya. Manfaat lainnya yakni dapat dipergunakan untuk membiayai defisit pada neraca pembayaran. Dengan menimbang mesti dapat dipergunakan setiap dibutuhkan cadangan devisa biasanya berupa kekayaan dalam bentuk mata uang atau uang asing yang mudah diperjualbelikan, emas, dan tagihan jangka pendek yang bersifat liquid atau IMF. Memberi kriteria liquid ketika aset tersebut dapat dicairkan sebelum jangka waktu yang setahun. Oleh karena itu, cadangan devisa sebaiknya berbentuk aset yang mudah dipergunakan setiap saat. Maka dari itu, cadangan devisa harus tersimpan sebagai tagihan pemerintah kepada bukan penduduk dalam bentuk valuta asing yang mudah dikonversikan. Sebaliknya, aset yang tidak dikuasai pemerintah dan yang terkait persyaratan tertentu untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun tidak dapat dikatakan sebagai official reserve atau aset. Jenis cadangan devisa hingga saat ini setidaknya ada 5 komponen cadangan devisa, yaitu valuta asing alias foreign exchange. Jenis ini lebih sering kita dengar lantaran banyak beredar dan digunakan langsung oleh masyarakat. Ada beberapa jenis falsa. Yang pertama, uang kertas atau asing atau convertible currency dan simpanan atau deposito. Surat berharga berupa obligasi, penyertaan saham, dan instrumen pasar uang lainnya seperti ekuitas, bonds and notes, dan money market instrumen. Derivatif keuangan alias financial derivatives. Contoh transaksi derivatif keuangan adalah forward, future, swap, dan options. Emas moneter atau monetary gold. Dalam hal ini, emas yang dimaksud bukanlah emas perhiasan seperti yang sering kita pakai atau lihat sehari-hari. Emas moneter adalah persediaan emas yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Barangnya berupa emas batangan dengan persyaratan internasional tertentu atau London Gold Delivery atau LGD. Emas murni dan matang, uang emas yang berada di dalam maupun luar negeri. Emas batangan dikatakan memenuhi kualifikasi untuk diperdagangkan di pasar emas internasional apabila memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, berbentuk batangan atau brick.
dengan berat antara 340 sampai 400 bar. Yang kedua, memiliki kadar kemurnian emas lebih dari 96%. Yang ketiga, tidak memiliki cacat atau goresan pada permukaannya. Terakhir, memiliki tanda cap dari perusahaan refinery yang terdapat pada LBMA. Emas moneter merupakan cadangan devisa yang tidak memiliki posisi kewajiban finansial seperti Special Drawing Rights atau SDR, otoritas moneter yang akan menambang emas, misalnya dengan menambang emas baru atau pembeli emas dari pasar harus mengontensiasi emas tersebut. Sebaliknya, bank sentral yang akan mengeluarkan kepemilikan emas untuk tujuan non-moneter harus mendemontasi emas tersebut. Special Drawing Rights atau SDR. SDR merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh IMF pada tahun 1969. Tujuannya untuk menambah likuiditas internasional. Karenanya SDR dalam bentuk alokasi dana merupakan suatu fasilitas yang diberikan IMF pada anggotanya. Fasilitas ini memungkinkan bertambah atau berkurangnya cadangan devisa negara-negara anggota. SDR juga berfungsi sebagai unit rekening IMF dan beberapa organisasi keuangan internasional yang lainnya. Nilainya didasarkan pada keranjang mata uang internasional utama, diantaranya euro, yen, sterling, dan dolar Amerika. Reserve Deposit in the Fund atau RPF ini adalah cadangan devisa dari suatu negara di rekening IMF. Nilainya akan menunjukkan posisi kekayaan dan tagihan negara tersebut kepada IMF sebagai hasil transaksi negara anggota IMF dapat memiliki posisi di Funds General Reserve Account yang dicatat pada kategori cadangan devisa. Posisi cadangan devisa anggota merupakan jumlah reserve teknik purchase yang dapat ditarik anggota reserve. Reserve purchase adalah perolehan dari IMF yang tidak mengakibatkan IMF memegang mata uang anggota melebihi kuota anggota. Pembelian IMF dari negara tersebut akan menyebabkan peningkatan valuta asing di negara bersangkutan dan penurunan posisi cadangan devisa anggota di IMF. Demikian pula sebaliknya. Tagihan lainnya ini merupakan jenis terakhir yang mencakup tagihan yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Harga pasar untuk tagihan seperti pernyataan dari KRUS atau SDR ditentukan oleh IMF. Transaksi emas moneter dinilai berdasarkan harga pasar transaksi yang dasarnya. Sedangkan untuk menilai posisi cadangan devisa dipergunakan harga pasar yang berpengaruh pada akhir periode. Tidak semua negara mampu menghasilkan seluruh jenis produk. Oleh karena itu, menyebabkan ketergantungan dengan negara lain. Setiap negara saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan dan juga untuk membuktikan diri untuk berkompetitif di pasar internasional. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Namun,
Pada umumnya dalam proses perdagangan, proses ekspor pada dasarnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkan ke negara lain. Ekspor barang secara besar-besaran umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun menerima. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Lawannya adalah impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan, proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai negara pengiriman maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan tersebut, dari perdagangan internasional. Lawannya adalah ekspor. Kondisi ekspor dan impor Indonesia mengutamakan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antara berbagai produk selain harga, kualitas, atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing untuk produk ekspor dan impor dari negara Indonesia. Secara umum, produk ekspor dan impor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang migas dan barang non-migas. Barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Barang non-migas adalah barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas, seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas. Produk ekspor Indonesia meliputi hasil produk pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri, dan begitu juga jasa. Hasil pertanian contohnya seperti karet, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, kain, tembakau, dan coklat. Hasil hutan contohnya kayu dan rotan. Ekspor kayu atau rotan tidak boleh dalam bentuk kayu, gelondongan atau bahan mentah, namun dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi seperti mebel. Hasil perikanan yang banyak diekspor merupakan hasil dari laut. Produk ekspor dari hasil perikanan antara lain tuna, cakalang, udang, dan bandeng. Hasil pertambangan contoh barang tambang yang diekspor timah, aluminium, batu bara, tembaga, dan emas. Hasil industri contoh semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi. Dalam bidang jasa, Indonesia mengirim tenaga kerja ke luar negeri antara lain ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi, bahan baku dan bahan penolong serta bahan modal.
barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai bahan baku maupun bahan pendukung. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.